warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Puspitasari dari jurusan Administrasi Niaga, Prodi Administrasi Bisnis kelas AB3C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah sektor pertanian di jangka panjang. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Sektor pertanian memiliki arti yang sangat penting. Sebagian besar dari produksi nasional merupakan hasil pertanian dan sebagian besar pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Dalam perekonomian yang sudah modern seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, pertanian memegang peranan yang sangat kecil dalam sumbangannya terhadap produksi nasional. Apakah yang menyebabkan kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian yang semakin berkembang? Kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian yang telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi ditimbulkan oleh dua faktor. Satu, pertambahan permintaan barang pertanian yang lambat itu. Corak permintaan masyarakat mengalami perubahan yang sangat drastis dalam perekonomian yang mengalami pertumbuhan. Pertambahan ekonomi konsumsi barang-barang bukan pertanian seperti perumahan, barang tahan lama, hiburan, barang pakaian, dan pelancongan mengalami pertambahan yang lebih cepat daripada pertambahan pendapatan. Ini berarti barang-barang seperti itu mempunyai elastisitas permintaan pendapatan yang tinggi. Sebaliknya, permintaan terhadap hasil-hasil pertanian bertambah lebih lambat daripada pertambahan kenaikan pendapatan, yang berarti bahwa elastisitas permintaan pendapatannya rendah. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi yang pesat. Permintaan terhadap barang pertanian mengalami perkembangan yang jauh lebih lambat daripada kemampuannya untuk menambah produksi pertanian. Dampaknya ada dua. Yang pertama, mendorong kepada perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Tetapi perpindahan itu pada umumnya tidaklah secepat seperti yang diperlukan, dan ini terutama disebabkan oleh karena kekurangan kesempatan kerja di sektor lain. Dampak yang kedua adalah kemajuan teknologi yang cepat telah menimbulkan masalah kelebihan produksi pertanian. Keadaan ini menyebabkan harga barang pertanian cenderung untuk tetap berada di tingkat yang rendah. Selanjutnya saya akan menjelaskan melalui grafik kecenderungan sektor pertanian yang terjadi di jangka panjang. Misalkan, kurva permintaan di sektor pertanian adalah D dan kurva penawaran di sektor pertanian adalah S. Kita harus ingat, jika menggambarkan sektor pertanian harus umumnya kurva inelastis karena permintaan barang pertanian sifatnya adalah inelastis. Interaksi antara demand dan supply ini kemudian membentuk titik keseimbangan ekuilibrium sehingga harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q. Kemudian berdasarkan gambar kita akan mengetahui total pendapatan petani. Dengan kita kalikan saja P dikali Q, maka total pendapatan penuh adalah wilayah 0, P, E, dan Q atau TR1. Dari mana wilayah TR1? Wilayah TR1 diperoleh dari perkalian antara P dan Q. Secara umum, lahan pertanian itu akan semakin menyempit akibat berkembangnya permukiman masyarakat. Karena semakin berkembangnya permukiman masyarakat, maka lahan pertanian akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Selanjutnya, fenomena pergerakan terjadi dari D menjadi D1. Kurvanya itu bergeraknya karena dalam jangka panjang seiringnya bertambah penduduk, permintaan para pertanian meningkat. Tetapi peningkatan jumlah permintaan tidak sekencang penawaran.
Penawaran lebih kencang berubahnya dari S menjadi S1. Jarak lompatannya itu lebih jauh. Maka terbentuklah titik keseimbangan yang baru, yaitu E2. Sehingga harga yang berlaku di pasar menjadi P1 dan jumlah barang yang ditransaksikan menjadi Q1. Total pendapatan petani dalam jangka panjang adalah wilayah 0, P1, E1, Q1 atau TR2. TR2 diperoleh dari perkalian P1 dikali Q1. Maka dalam jangka panjang dapat dilihat bahwa pendapatan petani TR1 tidak mengalami perubahan signifikan dalam jangka panjang, yang artinya secara teori dalam jangka panjang sektor pertanian menjadi kurang menarik dan kemudian cenderung ditinggalkan dan beralih ke sektor industri atau jasa. Mungkin hanya segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai masalah sektor pertanian pada jangka panjang. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.